perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Grace, Helena, Miriam, Rani, Meliana, dan juga Jurini, serta saya sendiri, Marta Ulina Samto Bismuring. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari CPR kami yang dari buku dan juga e-book. Tujuan umum pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan apa itu penyesuaian diri dan faktor-faktor penyesuaian diri pada remaja. Tujuan khusus pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penyesuaian diri, mampu menjelaskan bagaimana terjadinya penyesuaian diri, mengidentifikasi penyesuaian diri remaja, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri remaja. C. Karakteristik penyesuaian diri remaja. Ada beberapa karakteristik penyesuaian diri remaja, yaitu 1. Penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya, yaitu penyesuaian diri remaja secara khas berupaya untuk berperan sebagai subjek yang kepribadiannya memang berbeda dengan anak maupun orang dewasa. 2. Penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Penyesuaian diri remaja secara khas berjuang untuk sukses dalam studi, tetapi dengan cara-cara yang menimbulkan perasaan bebas dan senang terhindar dari konflik dan tekanan. 3. Penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan, di mana remaja memahami kondisi seksual dirinya dan lawan jenisnya, serta mampu bertindak untuk menyalurkan dorongan seksual yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh agama dan norma. 4. Penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial, yaitu ingin menginteraksikan dorongan bertindak bebas di satu sisi dengan tuntutan norma sosial masyarakat di sisi lain, yang berupaya untuk terwujudnya internalisasi norma baik pada remaja maupun lingkungan remaja itu berada. 5. Penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang, yaitu penggunaan waktu berupa melakukan penyesuaian antara dorongan kebebasannya serta inisiatif dan kreativitas dengan kegiatan yang bermanfaat. 6. Penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang. Remaja berupaya dalam pemenuhan dorongan sosial dengan dukungan finansial, tetapi dengan mengkondisikan ekonomi yang diharapkan menggunakan uang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, penyesuaian diri remaja terhadap konflik dan frustasi, biasanya melalui mekanisme yaitu mekanisme pertahanan diri yang cenderung negatif dan relatif positif, misalnya sublimasi, rasionalisasi, proyeksi, identifikasi, dan lain sebagainya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, yaitu 1. Kondisi fisik. Aspek-aspek kondisi fisik yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu 1. Hereditas dan konstitusi fisik, sistem utama tubuh, dan kesehatan fisik. 2. Kepribadian. Ada beberapa unsur kepribadian yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, yaitu yang pertama, kemauan dan kemampuan untuk berubah atau modifiability. 2. Pengaturan diri atau self-regulation. 3. Realisasi diri atau self-realization. 4. Intelijensi. 3. Edukasi atau pendidikan. Ada beberapa unsur pendidikan yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, belajar. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, latihan. Yang keempat, determinan diri. 4. Lingkungan. Dalam lingkungan keluarga, karakteristik interaksi orang tua dan anak berpengaruh pada penyesuaian diri, yaitu 1. Penerimaan orang tua. 2. Identifikasi. 3. Idealisasi atau idealisasi. Materi penyesuaian diri kali ini, saya mengambil dari buku Perkembangan Peserta Didik yang ditulis oleh Dr. Pupu Saiful Rahmat, MPD. Pada bab ini, saya akan membahas tentang konsep dasar penyesuaian diri dan proses penyesuaian diri. Tujuan akhir dari pendidikan seseorang terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan tuntutan masyarakat. Penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya, hingga dalam berbagai literatur, kerap dijumpai ungkapan seperti hidup manusia sejak lahir sampai mati tidak lain adalah penyesuaian diri. Dalam bidang psikologis klinis, sering ada ungkapan yang menyatakan kelainan kepribadian tidak lain adalah kelainan penyesuaian diri. Oleh karena itu, tidak heran jika untuk menunjukkan kelainan kepribadian seseorang sering dikemukakan istilah maladjustment.
yang berarti tidak ada penyesuaian atau tidak memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Penyesuaian diri merupakan usaha beradaptasi konform terhadap hati nurani maupun norma sosial, serta perencanaan dan pengorganisasian respon dalam menghadapi konflik dan masalah. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik atau yang dalam istilahnya disebut well-adjusted person, ketika mampu melakukan respon yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat. Dikatakan efisien yang berartinya mampu melakukan respon dengan mengeluarkan tenaga dan waktu sehemat mungkin. Dikatakan sehat, artinya respon yang dilakukan individu cocok dengan hakikat individu. Sifat sehat tersebut adalah gambaran karakteristik yang paling menonjol untuk melihat atau menentukan bahwa suatu penyesuaian diri itu dikatakan baik. Dengan demikian, individu yang dipandang dalam menyesuaikan diri yang baik adalah individu yang belajar telah bereaksi terhadap dirinya dan lingkungannya. Berikutnya, proses penyesuaian diri. Di awal tahun ajaran, ratusan ribu bahkan jutaan peserta didik dan mahasiswa yang belajar di sekolah menengah dan perguruan tinggi memasuki lingkungan baru yang penuh dengan penyesuaian diri. Ternyata, kebanyakan peserta didik atau mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan senang dan gembira. Mereka bergaul, mendapatkan teman, bahkan menjadi sahabat. Mereka mulai mempelajari macam-macam perilaku, sifat, dan sikap yang dapat memenuhi kebutuhan serta dorongan mereka. Akan tetapi, sebagian para peserta didik atau mahasiswa gagal dalam upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, sehingga mereka menjauhi dan menghindari peserta didik atau mahasiswa lain, bahkan mungkin memiliki sikap bermusuhan terhadap yang lainnya, sehingga mereka selalu dalam keadaan cemas dan tidak tenang. Pada penjelasan tersebut, terdapat dua jenis kelompok individu. Pertama, kelompok individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Kedua, kelompok individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok tempat mereka tinggal. Bagi kelompok individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mereka akan hidup tenang, nyaman, dan bergairah. Sebaliknya, kelompok individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, hidupnya tidak akan nyaman. Demikian penjelasan dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Faktor-faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri sebagai berikut. 1. Kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. 2. Perkembangan dan kematangan. Dalam proses perkembangan, respons anak dan perkembangan dari respon yang bersifat instinktif menjadi respons yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. 3. Faktor psikologis. Faktor psikologis yang memengaruhi penyesuaian diri antara lain sebagai berikut. A. Pengalaman. B. Belajar. C. Determinasi diri. D. Konflik dan penyesuaian. 4. Kondisi lingkungan. Adapun beberapa faktor lingkungan yang memengaruhi penyesuaian diri sebagai berikut. A. Pengaruh rumah dan keluarga. B. Hubungan orang tua dan anak. C. Hubungan saudara. D. Masyarakat. E. Sekolah. 5. Kultural dan agama. Lingkungan kultural setempat individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian diri. Contohnya tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, gereja, dan semacamnya akan memengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. D. Bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri. 1. Kelompok yang adaptif. Bentuk penyesuaian diri yang adaptif sering dikenal dengan istilah adaptasi. Bentuk penyesuaian diri ini lebih bersifat badani, artinya berubah-ubah dalam proses badani ini untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan. 2. Kelompok yang adjustif. Bentuk penyesuaian yang tersangkut kehidupan psikis biasanya disebut sebagai bentuk penyesuaian yang adjustif.
Misalnya, jika kita harus pergi ke tetangga atau teman yang sedang berduka cita karena kematian salah seorang anggota keluarganya. Mungkin sekali wajah kita dapat diatur sedemikian rupa sehingga menampilkan wajah duka sebagai tanda ikut menyesuaikan terhadap suasana sedih dan keluarga tersebut. Materi tentang bagian E yaitu karakteristik penyesuaian diri. Perlu kita ketahui, pengertian karakteristik penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengubah perilaku, pikiran, dan sikapnya agar sesuai dengan tuntutan lingkungan atau situasi yang dihadapi. Tidak semua orang dapat berhasil melakukan penyesuaian diri karena banyaknya rintangan-rintangan atau hambatan tertentu yang menghalangi, bisa berasal dari diri seseorang atau di luar individu. Di materi ini akan dijelaskan yaitu karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. Yang pertama yaitu penyesuaian diri yang positif. Yang pertama, tenang dalam pembawaan, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, dan memilih pertimbangan yang bersifat rasional. Untuk terjadinya penyesuaian diri yang positif, seseorang akan melakukannya dalam berbagai bentuk, yaitu penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan, penyesuaian dengan metode coba-coba, penyesuaian dengan belajar, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri individu. Sekarang materi tentang penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah muncul akibat kegagalan melakukan penyesuaian diri secara positif. Sunarto menyatakan bahwa ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah, yaitu yang pertama, reaksi bertahan, reaksi menyerang, reaksi melarikan diri. Reaksi bertahan berusaha untuk mempertahankan diri seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Dan reaksi menyerang yaitu reaksi-reaksi menyerang tampak dalam tingkah laku, yaitu selalu membenarkan diri sendiri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain. Dan reaksi melarikan diri yaitu tampak dalam tingkah laku, berfantasi, dan regresi. Sekarang tentang materi bagian F yaitu penyesuaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua atau suasana psikologi dan sosial dalam keluarganya. Contohnya sikap orang tua yang memaksakan kekuasaan atau memaksakan kehendak kepada anaknya tersebut. Adapun karakteristik penyesuaian diri remaja sebagaimana dipaparkan dalam materi ini yaitu pertama, penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. Kedua, penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Ketiga, penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan seks. Keempat, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Dan kelima, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. Jika persoalan penyesuaian diri ini dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tentu lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar, karena sekolah mengembangkan fungsi pengajaran dan fungsi pendidikan yang di dalamnya ada transformasi nilai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja di sekolah yaitu pertama, menciptakan suasana sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. 3. Usaha memahami peserta didik secara menyeluruh. Keempat, menciptakan ruangan kelas yang memenuhi persyaratan ditinjau dari aspek kesehatan. Di mana juga Renshaw dalam Sunarto menyatakan bahwa sifat-sifat guru efektif sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan, tampak antusias dan berminat dalam aktivitas peserta didik di kelas. Kedua, ramah. Dan ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau, dan teratur tindakannya. Kelebihan dan kekurangan. A. Kelebihan. 1. Menyediakan informasi mendalam tentang penyesuaian diri remaja dari berbagai aspek. 2. Terdapat pembagian subtopik yang memudahkan pembaca dalam memahami isi. 3. Memanfaatkan istilah psikologi yang relevan, memberi kedalaman pada analisis. B. Kekurangan. 1. Panjang dan padat.
Teks sangat panjang sehingga membuat pembaca kehilangan fokus. 2. Tidak banyak memberi contoh konkret untuk mendukung konsep yang diuraikan. 3. Penggunaan istilah yang rumit dapat menyulitkan pembaca awam untuk memahami inti dari penjelasan. Adapun beberapa perbandingan dari buku perkembangan peserta didik serta e-book peserta didik, yaitu di buku peserta didik itu lebih lengkap dan penjelasannya jelas karena isinya ada faktor-faktor serta penjelasan lainnya. Sedangkan di e-book sendiri itu lebih ke inti dan tidak ada faktor-faktornya. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Saya pamit undur diri.